sekarang kita mulai masuk ke bab 12. Nah, ini bab tentang imbal hasil dan pengembalian ya. Return ya sebenarnya, return. Oke. Sudah terlihat semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, oke ya. Ini bab 12 dalam matematika keuangan. Nah, ini sistematikanya. Nah, jadi kalau kita berinvestasi, itu kita berharap akan memperoleh imbal hasil atau return, ya, return atau imbal hasil, ya. Nah, ini return. Tapi kita bisa dapat imbal hasil yang positif, untung, tapi juga rugi, gitu ya. Nah, ini siap, namanya investasi seperti itu. Kalau Anda mau yang bebas resiko tadi, Anda bisa beli tingkat suku bunga bebas resiko ya, atau RF. Nah, ini misalnya efek-efek yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya misalnya Anda bisa beli obligasi retail Indonesia atau ORI. Nah, ini karena yang menerbitkan pemerintah diasumsikan tidak bangkrut ya. Anda akan dapat apa yang dijanjikan oleh ORI tersebut. Tapi return yang diberikan kecil, nggak bisa untuk flexing. Kalau Anda mau flexing, ya berarti harus cari imbal hasil yang besar, tapi resikonya juga besar. Resikonya apa? Anda nggak dapat keuntungan atau justru mengalami kerugian atau malah modal investasinya malah habis semua. Nah, tujuan investasi adalah mendapatkan return yang positif dan setinggi mungkin, tapi tidak hanya return, juga harus dilihat resikonya. Anda mau return yang tinggi, siap-siap resiko yang tinggi juga. Nah, return yang negatif akan menurunkan total kekayaan investor. Modal Anda, modal investasi Anda akan berkurang terus gitu ya. Ya. Tapi return yang positif juga tidak selalu meningkatkan kekayaan real investor. Kekayaan real ini lebih ke arah ke daya beli karena ini nanti akan dibandingkan dengan inflasi yang berlaku. Katakanlah Anda dapat imbal hasil positif 5%, tapi inflasinya 7% misalnya. Nah, itu secara nominal ya di atas kertas kekayaan Anda naik. Tapi ketika untuk kayak daya beli real itu malah turun. Nah, return investasi yang positif tapi lebih kecil dari inflasi, total kekayaan bertambah secara nominal tapi berkurang secara real. Nah, katakanlah awal investasi Anda dananya 1 miliar. Nah, terus ada imbal hasil 5%. Uang Anda jadi berapa setelah setahun? 1 miliar kali 1 plus 5% berapa? 1 miliar 50 juta kan? Ya kan? Nah, nih. Awal 1 miliar, akhir tahun 1 miliar 50 juta. Kekayaan Anda secara nominal tuh naik 5%. Ya, nominalnya. Tapi ternyata misalnya inflasi berarti kenaikan harga rata-rata di pasar 7%. Kekayaan Anda secara nominal naik, tapi secara real, secara daya beli malah turun karena imbal hasil yang diperoleh lebih rendah daripada inflasi. Oke, ya. Nah, contoh, seorang investor mendapatkan return sebesar 10%, tingkat inflasi 12%. Nah, berarti secara mudahnya, secara real, investor mengalami penurunan kekayaan real 2%, yaitu 12% inflasi dikurangi return yang diperoleh 10%. Uang nominalnya naik dari 100 juta misalnya jadi 110 juta. Tapi secara real turun 2%. Nah, itu dia tuh. Ya, jadi ketika Anda berinvestasi juga harus dikaitkan dengan Anda harus dapat return yang positif, tapi juga kalau bisa return positif itu di atas inflasi gitu ya. Oke. Nah, secara mudahnya ini harusnya bukan sama dengan ya, tapi ini. Beda nggak ini? Tanda ini sama-sama dengan beda nggak? Ini tanda apa nih? Ada yang tahu nggak? Kalau gini apa? Coba. Halo, matematikanya gimana? Apa kalau kayak gitu?
Mendekati, Pak. Ekuivalen, iya benar. Oke. Ya, jadi mendekati. Nah, jadi nggak sama dengan. Return normal kurangi tingkat inflasi, itu return real. Jadi kalau Anda return return nominal itu return yang Anda itu tuh apa yang kita akan belajar ini, return nominalnya 10%, tapi inflasinya itu 12%, maka return realnya adalah minus 2%. Kekayaan Anda justru turun 2%. Nah, ya. Return nominal harus di atas tingkat inflasi agar daya beli tidak berkurang. Ya, jadi kita ngelihatnya kekayaan itu dari purchasing power, kemampuan membeli. Tuh, makanya kadang-kadang ada nih perusahaan ya, oke kita akan naik gaji sebesar inflasi. Itu nggak naik gaji sebetulnya, hanya mempertahankan daya beli. Nah, ya. Jadi sebetulnya real return-nya kalau Anda mau sama dengan, ini rumus real return-nya ya. Nah, jadi 1 plus nominal rate, 1 plus inflation rate kurangi 1. Jadi kalau menghitung real return ini, itu berarti 1 plus 10% dibagi 1 minus 12% kurang 1. Nah, ini kan pasti kan 1,1 bagi 1,12 di bawah 1 ya. Maka real return-nya minus, tapi nggak minus 2%. Ya, ini rumus yang benernya ini. Ini rumus pendekatannya. Oke. Imbal hasil dalam pasar uang, nah ini Anda lihat nih, ada imbal hasil diskon bank, ada imbal hasil periode, ada imbal hasil pasar uang, ada imbal hasil tahunan ya, Anda harus pelajari semua ini. Nah, kalau investasi dalam pasar uang, ya pasar itu ada pasar uang adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen investasi yang jatuh tempo kurang dari setahun. Contohnya sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, ini beda dengan deposito berjangka ya. Kemudian surat perbendaharaan negara, dijual pada harga di bawah nilai nominal dengan diskon. Jadi katakanlah SPN 100 miliar itu dijual pada harga 98 miliar. Jadi pakai diskon. Nah, pasar modal ini adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen investasi yang lebih jatuh temponya lebih dari setahun. Contohnya saham, obligasi. Pasar derivatif ini adalah pasar yang memperjualbelikan instrumen-instrumen derivatif ya. Ada option, ada future. Nah, itu nanti Anda belajar di IPM. Saya nggak tahu nih, kalau kripto tuh masuk kemana, saya juga bingung. Oke. Nah, ini imbal hasil diskon bank, rumusnya ya. Imbal hasil diskon bank adalah diskon dibagi nilai nominal kali 360 bagi T ya. Nah, F nilai nominal, benar. T adalah jumlah hari hingga tanggal jatuh tempo. Oke. Imbal hasil periode atau holding period holding period return ya, HPR sebetulnya. Atau ini dia pakainya HPY ya. Itu misalnya katakanlah imbal hasilnya selama setahun. Harga tahun depan dikurangi harga sekarang dibagi dengan harga sekarang. Nah, kalau saham itu sebetulnya holding period return-nya ya atau imbal hasil periode saham itu adalah tadi apa aja haruskah saham? Dividen ditambah capital gain harga saat ini dikurangi harga sekarang P0 dibagi P0. Ini kalau saham seperti ini. Ya. Jadi meskipun Anda belum jual sahamnya, Anda bisa menghitung tuh holding period return-nya. Dividennya ditambah harga tahun depan berapa sih, harga sekarang berapa. Ini kalau sudah terjadi ya, actual return. Jadi ada expected return, ada actual return ya, bedakan. Kalau expected return, Anda baru mau investasi, itu Anda berharap expected tuh return, expected return yang Anda harapkan. Actual return itu kalau sudah terjadi, katakanlah sudah setahun, nah itu actual return-nya berapa? Nah, risk itu adalah the difference between actual return and expected return. Oke. Imbal hasil tahunan efektif, ya ini yang seperti yang Anda sudah pelajari, effective annual rate ya.
Sebelum UTS itu adalah 1 plus holding period dikali 365 bagi T kurang 1. Oke. Ini imbal hasil pasar uang, holding period kali 360 bagi T. Nah, kita lihat sekarang. Sebuah SBI dengan nilai nominal 2 miliar berjangka waktu 90 hari ditawarkan pada harga 97%. Berarti diskonnya berapa nih? Diskonnya berapa ini? Secara rupiah aja berapa diskonnya? Guys? 3% ya, Pak. Ya, berapa? Secara rupiah? 60 juta. 60 juta ya. 60 juta ya. Nah, disuruh cari nih semua nih. Nah, T-nya 90 hari jatuh temponya. Nah, ini F-nya nilai nominalnya ya 2 miliar. Kemudian P0-nya berarti 97% kali 2 miliar, 1 miliar 940 juta, berarti otomatis diskonnya 60 juta, gitu kan? Diskonnya 60 juta, ya. Oke. Ini yang diketahui dari soal. Kita diminta A, B, C, D. Oke. P1-nya adalah 2 miliar, harga ketika nanti SBI-nya jatuh tempo. Tapi ini bukan setahun, ya, karena dia jatuh temponya 90 hari, fraction of year, ya, jadi 365 bagi 90 atau 90 bagi 365. Nah, ini kalau Anda pakai yang apa nih pertama, imbal hasil diskon bank, itu berarti 60 juta diskon bagi 2 miliar kali 360 bagi 90. Ini 90 apa nih tadi? Jatuh temponya kan 90 hari. Jadi 12%. Nah, return untuk money market ini adalah D bagi P0, 60 bagi harganya 1940 kali 360 bagi 90, 12,37. Holding periodnya itu adalah 2 miliar kurangi 1940 diskon harga sekarang dibagi harga sekarang. Nah, returnnya 3,093 tapi 90 hari. Nah, disetahunkan kan berapa returnnya setahun? Efektif annual year, efektif annual year-nya 1 plus 0,03093 pangkat 365 bagi 90 kurang 1 dapat 13,15. Nah, ini berarti beda-beda nih. Jadi ini yang Anda harus bisa menghitung semua ya dari yang diberikan. Oke. Nah, ini pengembalian berdasarkan uang dan waktu ya. Oke, menggunakan IRR sudah akan dijelaskan di pertemuan berikutnya, tapi di sini juga akan digunakan. Nah, kemudian yang paling penting ini pengembalian berdasarkan waktu dibagi 2, ada aritmetik dan ada geometrik. Nah, ini pun masih sering orang salah dalam menilai return-nya setelah 3 tahun berapa, setelah 5 tahun berapa. Nanti kita akan lihat. Nah, contoh nih, seorang investor pada tahun 2020 membeli sebuah obligasi senilai 200 juta. Setahun kemudian, 2021, dia membeli kembali obligasi yang sama seharga 225 juta. Jadi ini pengembalian berdasarkan uang dan berdasarkan waktu ya. Pada tahun 2021, atas pemilikan obligasi yang pertama, dia menerima bunga 5 juta. Pada tahun 2022, karena dia punya 2 obligasi ini sama, nilai nominalnya 200 juta gitu ya, memberikan bunga 2,5% misalnya, dia akan terima bunga 10 juta. Nah, kemudian pada tahun 2002, investor tadi menjual obligasinya pada harga masing-masing 235 juta. Nah, untuk pengembalian berdasarkan uang ini, Anda menghitung nih arus kasnya. Coba kita lihat. Tahun 2020, arus kasnya berapa? Dari investasi ini. Coba lihat, investor tahun 2020 ngapain? Tahun 2020 ngapain investornya? Coba lihat dari contoh soal sini. Membeli obligasi. Oke, berapa? 200 juta. 200 juta, berarti sini dia minus 200 juta. Nah, 2021 arus kasnya apa aja? Apa coba? Arus kasnya apa?
Membeli obligasi lagi sama Nah. dapat bunga. Bunga, oke. Jadi minus 225, terus dapat bunganya berapa? 5 juta. 5 juta. Nah, ya. Jadi kalau mau di netin, minus 220. 2022 arus kasnya apa? Arus kasnya apa? Dapat bunga berapa? 10 juta. 10 juta, 10 juta. Nah, terus dari mana lagi? Penjualan jual obligasi. Obligasi berapa? 470. Totalnya jadi 470. Nah, jadi dengan arus kas seperti ini, Anda tentukan return-nya. Nah, ya. Kita lihat. Berapakah tingkat pengembalian berdasarkan uang yang dia peroleh. Jadi yang dilihat ini uangnya nih. Jadi dia kalau secara uang berarti kita ngeliatnya arus kasnya. 2020 minus 200, 2021 minus 202 minus berapa nih? 220. 2022 plus 480. Jadi kita buat dulu arus kasnya. Nah, ini salah nih ya. Ini salahnya di mana nih? Ini benar kan? Ini pengeluaran penerimaan. Sebetulnya digabung aja. Berarti waktu 0 tuh waktu sekarang berapa? Minus 200 kan pengeluaran tadi. Terus tahun 1 minus 225, terus dia dapat bunga obligasi 5. Jadi minus 220. Tahun 3 tahun kedua dia dapat bunga. Nah, ini bukan tahun ketiga nih, ini tahun kedua. Dia jual obligasi. Jadi berapa? 470, 480 juta. Nah, di sini Anda masukin arus kas ini, terus Anda cari nih, nah kayak begini nih. Pakai scientific calculator atau trial and error, atau Anda pakai Excel. Oke, sebentar ya, lihat di Excel. Kita pakai Excel. Nah, berarti ini tahun 0, tahun 1, tahun 2. Sudah kelihatan Excel-nya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini arus kasnya. Tadi tahun 0 itu minus 200 juta. Tahun 1 itu minus 220. Tahun 2 itu positif 480. Nah, oke. Yang kita cari adalah IRR, internal rate of return-nya. Oke, rumus, cari IRR, insert function, Anda masukin nilai ini nih. Nah, Anda done, entry, 9,39. Kayak gitu ya, jadi Anda tentukan arus kasnya. Nah, kira-kira kalau Anda salah, salahnya kenapa nih? Kalau Anda buat kayak gini, salahnya di mana? Yang paling sering terjadi. Salah menentukan apa? Salah menentukan ini, arus kas ini yang tahun 0, tahun 1, tahun 2 nih. Nah, ini nggak gampang sebetulnya. Oke. Jadi pakai trial and error ya, saya nggak menyarankan ya, karena lama prosesnya dan besar kemungkinan salah. Anda pakai scientific calculator dapat 9,395. Nah, ini Anda cari kayak gini nih, kas masuk, kas keluar, net cash-nya. Periode 0, kas masuknya nggak ada, kas keluarnya 200 juta karena beli obligasi. Terus yang periode 1, kas masuk 5 juta dari mana? Tadi, dari mana ini? Dari bunga. Dari obligasi yang bunga. pertama. Nah, oke, kas keluarnya dia beli obligasi lagi, totalnya masih minus. Tahun kedua dia jual obligasinya dapat 470 ya, ditambah bunga dapat 480. Nah, tuh. Jadi minus 200, minus 220 dan plus 480. Nah, ini kalau di kalkulatornya Anda silakan lihat di bukunya. Ya. Nah, ini kalau pakai Excel-nya tadi, saya sudah perlihatkan menghitung IRR. Jadi IRR-nya adalah dari total cash flow ini.
Nah, apa itu IRR akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Jadi R-nya 9,39. Oke. Nah, ini kalau berdasarkan waktu, ya uang dibagi dua, konsep atau tertimbang dan akurat. Investor mulai berinvestasi saham pada awal 2021, dananya 100 juta. Akhir tahun 2021, nilai portofolio meningkat jadi 200 juta. Dikarenakan puas dengan return tahunan sebesar 100%, dia pun nambah uangnya 800 juta, maka nilai investasinya menjadi 1 miliar di akhir tahun 2022. Tergiur dengan tingginya return di tahun 2021, sangat mungkin investor mengalihkan dana dari investor lainnya ke dalam saham. Jadi dia mulai beli saham 100, kemudian didiemin aja, harga sahamnya naik, nilai portofolio jadi 200 juta. Terus, nah return tahunan 100% dari mana nih kira-kira? Ini 100, nih 200. Gimana cara ngitung 100%-nya ini? Kan dapat dari soal nih. Coba, awal 2021 tuh berarti sama dengan akhir 2020 nggak? Sama nggak? Awal 2021 sama akhir 2020 sama nggak? Sama, Pak. Oke. Ini awal tahun, berarti akhir 2020, kemudian akhir 2021. Nah, dapat 100% dari mana? Itu adalah holding period-nya. Nah, berarti gampangnya persentase return-nya, ya, ini berarti P1 dikurangi P0 dibagi dengan P0. Nilai investasi akhir tahun 2021 ini 200 juta. Akhir 2020, awal 2021 ini 100 juta dikurangi awal 100 juta. Nah, 100 bagi 100 berapa? 100%. Nah, jadi return 2021 100% ya. Nah, terus 2022 dia nambah 800 juta. Maka investasi jadi berapa? 1 miliar. Nah, ya, jadi uang dari investasi lain dibeliin ke saham semua. Oke. Berapa return tahunan berdasarkan uang jika nilai investasi menjadi 1 miliar 60 juta pada akhir tahun 2022. Nah, coba return tahun 2022-nya berapa? Coba hitung deh. Jangan lihat buku ya. Coba hitung berapa. Return tahun 2022 coba. Gimana, guys? Hitungnya gimana? Coba, awal tahun 2022 berapa nilainya? Investasinya? 1 miliar ya, Pak. M, good. 1 M, tak ganti ini dulu deh. 1 M. Nggak bisa. Sama. Berarti awal 2022 itu 1 M. Nah, akhir tahun 2022 berapa? Akhir tahun 2022 berapa? 1 miliar 60 juta, Pak. Nah, 1 miliar 60. 1,6060 M. Oke. Ya. Berarti return tahun 2022, holding period rate atau holding period yield lah, apa aja ya. 2022 nyarinya gimana? Return tahun 2022 berarti akhir 2022, nilai investasi akhir 2022 dikurangi investasi apa? Awal 2022 dibagi berapa? Awal 2022. Awal 2022. Awal 2022. Nah, berapa nilai akhirnya? Akhir tahun 2020,
1,060 dibagi awal 2022 1 miliar. Ya, gini misalnya, dibagi dengan 1. Nah, dapat deh 6%. Jadi, return di 2021 berapa tadi? Berapa nih? Nih, berapa guys? 100%. Return di tahun 2022 berapa? 6%. 6%. Pertanyaannya, return selama 2 tahun berapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi akan ada kerumitan kalau kita menghitung return itu lebih dari setahun. Kalau menghitung return cuma setahun, ya ini gampangnya. Ini adalah return 2021. Nah, ini adalah return 2022. 2021 100%, 2022 6%. Kalau ditanya return selama 2 tahun ini berapa? Kira-kira guessing-nya berapa? Nggak usah baca ya, ini biar Anda paham aja. Gimana cara Anda ngitung-ngitungnya jadinya, guys? Yang paling gampang gimana? Return selama 2 tahun jadi berapa? Ditambah dibagi 2, jadi 8%. Iya, 100% plus 6% ya, bagi 2 ya, ya nggak? Iya. Tapi apakah itu akurat? Nah, itu pertanyaannya. Apakah itu akurat? Nah, kita lihat ya. Ya. Return 2022 6% kan? Ya, benar ya. Nah, secara kasar 100% kali 100 juta ditambah 6% kali 1 miliar. Ini 100% tadi apa nih? Ini apa ini 100% nih? Dan tahun pertama, Pak. Nah, return tahun pertama. Good. Return tahun 1. 100 juta ini apa? Apa nih? Dia mulai investasi berapa? 100 juta. Nah, 100 juta. Ini, jadi 100 juta ini adalah nilai investasi awal tahun 1. Atau 2000, itulah, lihat ya ntar ya, 2021. Nilai investasi awal tahun 1. 6% apa? Return tahun keduanya, Pak. Tahun kedua atau 2022. 1 miliar? Nilai investasi awal tahun 2022, setahun kemudian 1 miliar. Nah, ini nilai investasinya 1 miliar. Dibagi nilai investasi awal 100 dan 1 miliar. Dapat 14,56. Ya, 14,56. Ini kasarnya begini, tapi nggak akurat. Kalau mau akurat seperti ini, 100, ini tambahannya 800 dibagi 1 plus R. Ini 1060. Tadi 100 kan nilai investasi awal tahun 2020, ya. Ini penambahannya di 2021, ini akhir tahun 2022, 1060. Trial error scientific dapat 15,75. Nah, itu dia, ya. Nah, ini pakai kalkulator. Jadi cari cash flow-nya lagi. Cash flow tahun 0 minus 100, cash flow yang kedua minus 800. Cash flow yang ketiga dia jual semua 1060. Nah, itu dia, ya, sama ya. Oke. Nah, itu IRR-nya 15,751. Oke. Nah, ini yang biasa digunakan ini, aritmetik maupun geometrik. Kalau aritmetik, return aritmetik selama beberapa periode, Anda cari dulu return tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun keberapa dia ngitungnya, bagi N. Kalau geometrik, cari R1, tambahin 1, tambahin 2, nah ini N-nya tergantung berapa tahun. Kalau 5 tahun dikurangi 1. Nah, kita lihat ya. Ini atau pakai seperti ini juga biasa nggak apa-apa. Lihat seperti ini.
Tahun 0, nilai investasi 100. Tahun 1, nilai investasi jadi 200. Tahun kedua, nilai investasi jadi 100. Oke, coba kita hitung. Berapa return tahun pertama? R1-nya berapa? Ini nilai investasi ya. Biar Anda jelas nanti perbedaannya. Nah, Anda berapa? Return tahun pertama berapa? Ayo lebih aktif. Return tahun pertama berapa? 100% bukan, Pak. Nah, dari mana? 200 200 tahun 100. pertama, dikurangi sebelumnya berapa? 100. Terus dibagi 100%. 100. Oke, berapa? 100%. Oke. R2 berapa? Return tahun kedua berapa? Coba Vanessa berapa Vanessa return tahun kedua? 100 dikurangi 100 200. dikurangi berapa? Dikurangi 200. 200 terus dibagi 200. 200. Ya, berapa jadi? Benar. 0,5 benar. Ya, minus 50%. Kamu nggak usah pakai kalkulator atau ya. Jadi kalau ada yang nanya begini, berapa return tahun pertama investasinya? Jawabannya berapa, Vanessa? Berapa return pertama return dari investasi tahun pertama berapa, Vanessa? 100%. 100%. Good. Berapa return tahun kedua, Vanessa? Minus 50%. Minus 50%. Kalau saya tanya, berapa return selama 2 tahun, Vanessa? 100% kali. Nah, 100% nah tergantung. Kalau Anda pakai aritmetik, berarti return aritmetiknya selama 2 tahun berarti R1 ya kan ditambah R2 bagi berapa tahun nih? Bagi 2. Bagi 2. Oke. R1-nya berapa? 100. 100%. Ditambah R2-nya berapa? Minus 50%. Berarti ini minus 50%. Bagi 2. Jadi berapa nih, Vanessa? 25%. 5%. Oke, ya. Saya ganti orang. Talita. Kira-kira masuk akal nggak, Talita, kalau saya bilang return-nya selama 2 tahun 25%? Investasi ini, Talita. Kalau Anda bisa jawab ini, berarti Anda udah paham nih, geometrik aritmetik. Pakai kayak begini aja. Betul nggak, Talita? Kalau dibilang, oh berarti 2 tahun ini investasinya return-nya 25%. Betul nggak, Talita? Kalau secara aritmetiknya benar, Pak. Terus? Kalau berdasarkan geometriknya? Jangan nggak usah geometrik dulu. Lihat aja dari nilai investasinya. Bertumbuh nggak, Vanessa? Talita, bertumbuh nggak investasinya? Enggak, 0%. Ya. Kenapa nggak bertumbuh tahun 0, 100, tahun 2, 100 kan? Ya nggak? Iya, Ya, Pak. jadi investasinya kalau Anda lihat tahun 2, tahun 0, 100, awal mulai, tahun akhir kedua juga cuma 100. Jadi ini investasinya nggak bertumbuh. Jadi kalau investasi nggak bertumbuh, itu mengisyaratkan bahwa imbal hasilnya ya 0, bukan 25%. Gitu. Nah, Anda baru pakai geometrik. Nah, gimana tadi berarti geometriknya? RG sama dengan 1 plus R1 berapa, Talita? R1-nya berapa? 100%, Pak. 100%. Oke. Kali 1 plus R2 berapa? Minus 50%. Berarti ini minus 50%. Ya, karena cuma 2 tahun, ini N-nya 2. Berapa nih? 1 plus 100% berapa, Talita? 2. 2. Terus 1 minus 50% berapa? Setengah. Setengah. 2 kali setengah? 1. 1. Akar 1? 1. 1. Nah, kurangin 1. Jadi
1 kurang 1, 0. 0%. Nah, kalau menggunakan return geometrik atau geometric mean atau rata-rata geometrik, ya, ini ternyata investasi ini 0%. Nah, ini justru benar. Jadi kalau ditanya, kalau aritmetik itu digunakan untuk menghitung satu periode return. Return tahun pertama, return tahun kedua, itu bisa. Tapi kalau periodenya sudah lebih dari 1 tahun, maka kalau ditanya berapa return selama periode tersebut, katakan di sini 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Anda gunakan geometrik. Karena geometrik ini menjelaskan ke kita berapa pertumbuhan dari investasi. Kalau kita berinvestasi, tentunya kita mau di akhir tahun nilai investasi kita bertambah. Setelah 10 tahun, waktu di awal kita 100 juta, setelah 10 tahun jadi berapa? 200 juta. Nah, itu berapa return geometriknya? Ya, berapa return geometriknya? Nah, atau Anda pakai seperti ini. Cuma kalau saya lebih menyarankan sebetulnya Anda gunakan rumus yang ini ya. Ini kayak rumus cepatnya ini. Nah, Anda juga bisa pakai formula nih, average untuk yang aritmetik, geometrik ya geomin. Oke. Nah, jadi kalau Anda lihat, suatu portofolio sahamnya dibentuk dengan modal awal 500 juta pada awal 2019. Portofolio itu kemudian berkembang menjadi 600 juta pada akhir 2019. Nah, coba nih, saya mau tanya. Revin ada? Revin ada? Revin aslusnya bukan sih? Iya Pak, asli Pak. Bukan ya? Sorry ya. Noval. Iya Pak, ada Pak. Tahun 2019 berapa Noval? Aduh, bingung. Ini Awas. Pak. Berapa Noval 2019? 600 juta kurang 500 juta bagi 500 juta. Oke, berapa tuh? Masih ngitung 20%. 20% Pak ya. Iya. Sekarang return 2020 berapa Noval? 2020 berarti 600 juta. Benar. Kurang 750 juta bagi 750 juta. Alah lah. Kebalik ya. Sorry. Akhir 2019 kan awal 2020 kan? Iya kan? Oh iya, benar. Iya, berarti berapa? 750? 30 kurang 600 bagi 600. Bagi 600 ya. Nah, 150 bagi 600 berapa? Langsung hitung 25%. 25%. Aduh, dulu belajar sempoanya gimana? Ya. Ini jangan pakai kalkulator dulu ya. Nah, ini 20%, ini 25%. Nah, berarti aritmetiknya berapa Noval selama 2 tahun ini? Aritmetik. Ya, berarti ini 22,5. Oke, good. Nah, ganti orang lagi. Ya, dipanggil aja dah, nggak pernah muncul kok ininya sih. Nggak ada yang jawab. Malvin. Mana Malvin? Ada Malvin? Ada Pak. Berapa nih geometriknya Malvin? Sebentar ya Pak. Ya. Langsung aja sini dah pakai rumus dah. Berapa nih? Kira-kira rumusnya gimana? 1 plus berapa Malvin? 1,2 Pak. Iya, 1 plus 20%. Ini kan R1 kan ya? 1 plus R1 kali. Terus R2-nya berapa? 1,25 Pak. 1 plus 20%. Ini berapa tahun nih berarti? 2 Pak. 2 tahun. Berarti ini pangkatnya 2. Kurang 1. 1,2 kali 1,25 berapa Marvin? Ya, pakai kalkulator. 1,5 iya 1,5 Pak. 1,5. Akar 1,5 berapa? 1,224. 1,224. Kurang 1 jadi berapa? 0,224 Pak. 0,224. Nah, udah. Tuh, kan. Jadi kalau Anda lihat, kalau return-nya positif, itu aritmetik selalu lebih tinggi daripada geometrik.
Ya, Anda mau pakai ini boleh, tapi saya lebih suka yang pakai ini. Jadi Anda hitung dulu return per tahunnya berapa, gitu ya, baru kemudian Anda hitung geometriknya. 22,47. Jadi gampangnya, selama 2 tahun ini, nilai investasinya bertumbuh berapa persen, Marvin? Selama 2 tahun ini nilai investasinya bertumbuh berapa persen, Marvin? Pakai yang mana? Kalau yang geometrik 22,47, Pak. Iya, justru pakai geometrik. Iya, Pak. Pertumbuhan pakai geometrik ya, bukan pakai aritmetik. Kalau pakai aritmetik nanti misleading seperti yang contoh ini yang saya awal buat. ya, Pak. Nah, yang di awal ini kan jadi nggak jelas ya. Iya, Bisa Pak. ya? Bisa, Pak. Good. Nah, ini kalau mau pakai nih tuh average sama geomin. Jadi saya juga baru tahu ngitung geometrik bisa pakai itu ya. Saya dari dulu selalu ngitungnya manual. Oke. Nah, return arithmetic kurang tepat mengukur kinerja beberapa periode tadi kan ya. Sebagian digunakan untuk proyeksi ke depan. Oke. Secara kasar digunakan hanya jika ingin praktis dan cepat. Kinerja portofolio investasi dapat digunakan return geometrik dan return berdasarkan uang. Secara akurat ya, tadi udah ada juga, tinggal lihat lagi. Nah, return geometrik digunakan untuk mengukur kinerja manajer investasi atau manajer keuangan. Sama, jadi kalau Anda mau hitung pertumbuhan aset Anda, ya kan, asetnya pertumbuhannya berapa, itu pakai geometrik, ya, pakai geometrik. Nah, IRR digunakan oleh investor individual. Nah, kelemahan semua belum memperhitungkan resiko. Ya, belum memperhitungkan resiko. Nanti ini akan Anda pelajari nih, ada rasio Sharpe, trainer, ya, alpha, ini di investasi dan pasar modal. Ya, nanti semester berapa tuh? 5 atau 4 saya nggak tahu. Anda belajar. Oke. Nah, masuk ya, ini memang ada di bukunya, berarti saya harus jelaskan, ada namanya indeks pasar saham. Jadi kalau Anda lihat setiap hari itu berita ekonomi selalu memperlihatkan ya di surat kabar, di TV ya, atau di internet selalu tentang informasi tentang bagaimana kinerja bursa saham atau pasar saham. Kalau di Indonesia itu apakah indeks harga saham gabungan atau IHSG itu naik atau turun dibandingkan kemarin. Nah, ya, kalau yang di Amerika itu apakah indeks Dow Jones ya, Dow Jones 30 saham ya, 30 saham terkemuka di Amerika itu naik atau turun, atau Nasdaq. Nah, kalau di Jepang itu di Nikkei ya. Nah, itu indeks pasar saham. Nah, kalau Anda ingin melihat apakah investasi di saham itu menguntungkan atau tidak ya akhir-akhir ini, Anda bisa lihat ke kinerja dari bursa. Apakah bursanya, indeksnya itu naik atau turun? Nah, kalau naik ya berarti investasi di sahamnya menguntungkan. Ya. Nah, ini indikator yang digunakan untuk mencerminkan kejadian di pasar saham. Jadi kalau misalnya Rusia menyerang Ukraina secara hebat, secara hebat, lagi menyerang lagi, kira-kira indeks pasar sahamnya dunia naik atau turun? Naik atau turun? Ini Wan? Ngobrol, jawab aja, nggak ada yang berat atau salah kok. Turun, Pak. Bayu Dwi gimana Bayu Dwi? Turun apa naik Bayu Dwi? Turun, Pak. Kenapa turun? Nanti harga minyak naik ya, segala macam. Harga minyak sebagai energi itu nanti bisa mengurangi laba dari perusahaan-perusahaan di dunia, maka indeks sahamnya turun. Wah, indeks sahamnya turun, tapi ada yang turun, ada yang naik. Nah, itu gold biasanya naik tuh. Orang-orang berpindah dari saham menuju ke gold, itu dianggap sebagai, selain US dollar ya, itu sebagai safe haven. Pindah ke gold ya. Nanti ternyata serangannya nggak gede-gede amat gitu kan. Ya udah, wah berarti balik lagi tuh sahamnya naik lagi, goldnya turun, gitu-gitu aja tuh. Ya. Nah, ini ada 4 metode menghitung indeks pasar saham ya, bursa. Kalau biasanya kalau kita sih
cuma lihat hasil akhirnya tuh, Dow Jones naik sekian persen, Nasdaq naik sekian persen, indeks harga saham gabungan Indonesia naik sekian persen ya. Nah, tapi di sini sekarang Anda diminta menghitung indeks harga saham ya yang sederhana gitu ya. Nah, ini ada yang berdasarkan harga, nilai kapitalisasi pasar, tidak tertimbang atau berbobot sama, atau berdasarkan saham beredar atau free float. Nah, ini 4 cara ini nih. Anda harus bisa menghitungnya. Nggak sulit kok. Kita lihat. Indeks berdasarkan harga, berarti saham yang berharga tinggi memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan saham berharga rendah, ya pasti ya. Jadi dilihatnya adalah dari harganya, indeksnya dari harganya. Nah, ini contoh. Pada periode awal T0, harga saham A 100, harga saham B 50, harga saham C 30. Nah, berapa indeks pada T0 dan T1 besoknya jika besoknya harga A menjadi 110, harga B tetap 50, harga C tetap 30. Atau harga A jadi tetap 100, harga B 50, harga C 33. Nah, jadi kita lihat dari harga di saat T0 dan harga saat T1. Ya. Lihatnya harganya saja, Nah. Oke. Nah, ini periode 0, harga saham A 100, B 50, C 30 dijumlahkan 180 kemudian dibagi 3, maka indeks pada periode 0 yang terdiri dari 3 saham dengan harga seperti ini itu adalah 60. Nah, jika besok harga sahamnya pakai yang A, kasus A, harga saham A jadi 110, B tetap, C tetap, dijumlahkan jadi 190, dibagi 3 saham, ya, karena ada 3 saham dibagi 3 saham ya, kalau 30. Berarti kalau Dow Jones tuh 30 saham industri terkemuka berarti dibagi 30 ya. Nah, ini 63,33. Nah, perubahannya 5,5% ini didapat dari indeks hari pertama 63,3 dikurangi indeks sebelumnya 60 dibagi indeks sebelumnya 60 dapat 5,5%. Oke. Nah, yang kasus B ini A-nya harganya A sama B sama, yang berubah C. Kalau kita gabung semua jumlah 183. Pembaginya 3 61. 1,7 dari 61 kurang 60 bagi 60. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah kenapa perubahannya berbeda antara kasus A dan kasus B? Padahal kan sama aja nih, coba Anda lihat. Harga saham A di kasus A naik berapa persen? Naik berapa persen? Dalam 10%. 10%. Dari mana 10%? 110 kurang 100 bagi 100 kan? Ya nggak? 110 kurang 100 bagi 100. 10%. Kasus B, yang naik kan harga saham C. C naik berapa persen? Harga saham C. Naik berapa persen? 10% 10% juga. Nah, pertanyaannya kan sama-sama naik 10%, tapi kok perubahan indeksnya beda ya. Yang satu berapa tuh? Yang satu 5,5%, yang satu lagi 1,7%. Nah, ini terjadi karena yang kasus pertama itu perubahan harganya pada saham yang harganya paling tinggi, makanya merubah indeksnya juga lebih tinggi. Kalau yang kasus B, harga itu berubah pada saham yang paling kecil, paling rendah harganya, maka perubahan indeksnya pun juga kecil. Nah, ini juga kelemahan dari indeks pasar saham kalau menggunakan harga sebagai perhitungan ya, indeks indeks berdasarkan harga. Nah, ini yang dipakai tadi, indeks berdasarkan harga itu dipakai di Dow Jones Industrial Average ya. Ada yang tahu? Nah, sebagai mahasiswa FEB UI, saya lihat kemarin tuh FEB UI mendapatkan peringkat nomor 1 di Indonesia dan nomor 6 di Asia Tenggara. Apa nomor 5 ya? Anda harus kenal nih DJI, Dow Jones Industrial Average, Nikkei, FTSE, ya, terus Straits Times, ya. Anda harus paham.
Oke, ini berdasarkan harga. Yang kedua, indeks berdasarkan nilai. Nah, ya. Kapitalisasi. Kapitalisasi itu, kalau ada yang bilang kapitalisasi BRI yang paling tinggi di Bursa Efek Indonesia. Kapitalisasi pasar itu untuk sebuah saham itu adalah harga saham, ya, harga sebuah saham dikali dengan jumlah saham beredar. Jumlah saham. Jadi kalau sekarang indeksnya bukan cuma dari harga, tapi dengan kapitalisasi, memasukkan dengan jumlah saham. Nah, kita lihat penerapannya. Ya. Indeks pasar saham diketahui. Nah, saham A harga per saham 100. Nah, sekarang ada informasi barunya, jumlah saham A yang beredarnya 100.000. Berarti kapitalisasi pasar saham A berapa nih? Berapa sekarang? Kapitalisasinya berapa? 1 juta kali 100. Berapa jadinya? Berapa, guys? 100 juta. 100 juta. Nah, ini jadi dia nanti bobotnya sesuai dengan kapitalisasi pasarnya, ya, bukan harga lagi. Nah, kalau yang B berapa? 900, Pak. Berapa? 900 juta. 900. 900. Yang C 1 miliar bukan? Ya, 1 miliar ya. Nah, jadi kapitalisasi pasar adalah jumlah saham beredar dikali dengan harga pasar saham per unitnya, ya. Oke. Nah, di T harga sahamnya berubah, kapitalisasi pasarnya nggak berubah ya, asumsi nggak ada pembagian dividen stok, nggak ada stock split ya. Saham A jadi 120, naik nih 20%, saham B tetap 150, saham C tetap 200. Nah, gimana nih indeksnya ya? Kita lihat. Nah, ini berarti ini periode 0 ya, itu jumlah saham 1 juta kali 100.000. Ini market cap-nya ya. Market capitalization-nya totalnya 2M. 2M. Ini kasus A. Harga saham A naik jadi 120. Kapitalisasinya ini berarti 120 dikali dengan 1 juta. Nah, dapat 120 juta. Ya, yang B sama C nggak berubah, tetap sama kapitalisasinya nih. Nah, ya, yang berbeda hanya yang A karena naik. Dijumlahkan kapitalisasi pasar yang kasus A dapat 2.020. Nah, kira-kira 101 dari mana nih? Dari mana 101? Amanda, dari mana 101? Amanda? Amanda, ada Amanda? Ya, dari mana Amanda? Dari mana 101? Ya, gampang aja. 2020 ini Anda bagi aja 2000. Nah, 101 kan? Ya kan? Nah, ya. Nah, ini kalau yang B, kapitalisasinya itu menjadi 2,2, berarti 110. Ini kenaikannya berapa persen nih berarti ini, Amanda? Kalau kasus A, naiknya berapa persen, Amanda? 1 ya, Pak. Persen, dalam persen. 101 kurang 100 bagi 1%. 100 ya, 1%. Oke, kalau yang ini? 10%. Ya. Oke, jadi sama nih kalau Anda lihat. Yang kasus A, saham A itu naiknya 20%. Kasus B, saham C naiknya juga 20%. Dari 200 ke 240. Cuma karena kapitalisasi pasarnya C itu lebih tinggi, maka yang kasus B itu indeksnya nilainya lebih tinggi daripada yang A. Nah, ya, jadi ini udah indeks dengan kapitalisasi pasar udah lebih baik daripada yang tadi pakai harga karena sudah memperhitungkan jumlah saham yang beredar, tidak pakai harga saja. Oke. Nah, kalau ini yang nggak tertimbang nih, unweighted atau equal weights. Nah, bobotnya sama. Kalau ini tadi
Ini bobotnya beda nih. Kalau ini A bobotnya 1 bagi 2, 25%. C ini bobotnya 50%. Ya. Jadi ini unequal weight. Nah, bagaimana kalau dia nggak berbobot atau equal weight? Nah, ya. Bobot yang sama kepada semua saham tanpa melihat harga atau kapitalisasi pasar saham. Nah, ini dia pakai Singapore Straits Times, ya, Milan Stock Exchange di Italia, value line average. Oke. Reksadana. Misalnya pada tanggal 1 Desember 2019, indeks pasar adalah 100, sampel yang digunakan 3 saham A, harga 100, B 220, C 440. Ya. Pada 2 Desember, harga ketiga saham berubah A jadi 120, B 200, dan C jadi 470. Indeksnya tak tertimbang jadi berapa? Nah, ini saham A, ini 100, 220, 440, ini harganya. Kemudian 120, 200, 470. Harga relatif ini adalah harga tanggal 2 dibagi harga tanggal 1. 120 bagi 100 berapa? Betul nggak 1,2? Betul nggak? 120 bagi 100 betul nggak 1,2, guys? Betul, Pak. Betul ya. Nah, terus ini yang 0,91 ini berarti 200 bagi 220 betul nggak? 0,91. Benar. Oke, nah ya. 1007 ini berarti 470 bagi dengan 440. Jadi harga tanggal 29 harga sekarang dibandingkan harga sebelumnya. Nah, perubahannya ya berarti perubahannya 1,2 dikurangi 100 dapat 20%. Ya, ini 1,2 dikurangi 100% selalu. Ya, dikurangi 100% dapat 20. 0,91 kurang 100% berapa? Minus 9%. 107 dikurangi 100%. Nah, ini 7%. Ya, kemudian dijumlahkan nih. 20% minus 9% plus 7%, 18%. 18% karena dia 3 saham, dibagi 3 jadi 6%. Kalau indeks awalnya 1 Desember 100, maka indeks di tanggal 2-nya berarti 100 kali adanya kenaikan di 2019 di tanggal 2, sorry itu 6%. Nah, berarti 106. Kalau perubahan indeksnya minus jadi berapa nih? Jadi gimana? Let's say katakan ini minus 5%. Indeks sekarang jadi berapa? Tanggal 2 jadi berapa? Indeks tanggal 2 berapa? Indeks tanggal 1 kan 100 awal ya. Terus ternyata perubahan harganya mengakibatkan minus 5%. Berarti harga indeks tanggal 2 Desember 2019 berapa? 100 kali 1 terus gimana nih? Kurang 5%. Minus 5%. Jadi berapa? 95%. Nah, ya, terus betul 95. Nah, itu dia. Nah, ini yang dilihat sama investor nih per hari nih. Indeks gimana? Kadang-kadang indeksnya naik tinggi, ya, kadang-kadang turun tinggi. Nah, ini yang harus dicermati. Jadi kalau indeksnya mengalami kenaikan, berarti pasarnya itu dianggap sebagai bullish. Nah, ini terjadi kenaikan harga rata-rata saham. Ada yang turun pasti ya, tapi banyak yang lebih naik. Nah, kalau indeksnya turun, itu istilahnya adalah bearish. Nanti akan menentukan nih, apakah beli atau jual. Nah, itu dia. Jadi ada caranya ya, nggak cuma lihat grafik doang. Nah, itu ada juga sih di saham namanya technical analysis. Tapi untuk mahasiswa harus kuat fundamental analisisnya. Kalau mau ditambah dengan teknikalnya ya silahkan. Nah, nggak sama ya. Nah, ini di IHSG, indikator gabungan berdasarkan nilai dari seluruh saham yang tercatat di BEI, saham biasa maupun saham preferred. Perubahan IHSG, jumlah persentase perubahan harga saham
dikalikan dengan bobotnya. Jadi IHSG itu menggunakan kapitalisasi pasar ya. Nah, gimana kalau free float? Kalau free float itu indeks berdasarkan saham beredar. Nah, ya, mengkoreksi indeks berdasarkan nilai karena tidak semua saham dimiliki oleh publik atau diperdagangkan dalam bursa. Nah, ini cocok untuk Indonesia misalnya. Jadi kalau perusahaan dia listing di bursa, itu nggak semua sahamnya itu diperdagangkan di bursa, ya, masih ada yang dipegang oleh pemiliknya, ya, pendirinya dan segala macam. Ini cocok di Indonesia. Nah, kalau free float hanya mempertimbangkan jumlah saham yang beredar untuk menghitung nilai kapitalisasi. Nah, sebuah bursa saham terdiri dari 4 saham A, B, C, dan D. Ya, jumlah sahamnya sebagai berikut. Nah, ini harga saham A harga 50, ya. Saham tercatatnya itu 8%. Maka nilai kapitalisasi pasar berdasarkan saham tercatat itu adalah 50 kali 8, 400 juta rupiah. Nah, tapi saham beredar di publiknya dia cuma 10%. Nah, yang kita buat berarti adalah kapitalisasi saham yang beredar. Nah, ini 400 kali 10% sama dengan berarti 40 juta yang beredar. Saham yang C harganya 150, saham tercatatnya 2 juta. Berarti nilai kapitalisasi pasarnya adalah 300 juta. Saham beredar di publiknya 100%, maka kapitalisasi saham beredar untuk saham C adalah nilai cap-nya yang tercatat 300 juta kali saham beredar di publik juga 100%, maka dia 300 juta. Nah, ini dijumlahkan nih. 40, 60, 300, 100, dapat 500. Oke. Nah, ini bobotnya. Jadi kalau berdasarkan indeks, kalau menggunakan harga, nah ini bobotnya. Ini kalau pakai nilai, tak tertimbang, dan saham beredar. Oke. Iya. Sudah selesai, berarti 2 jam berapa nih? 33 ya. Nggak sadar saya lagi puasa juga. Haus pula ya.